Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana cara menginstalasi sistem solar cell untuk pemula. Alat-alatnya itu yang diperlukan, yang pertama panel solar cell, yang kedua solar charger controller, itu bisa merek apa saja, terus baterai aki 12 volt, bisa juga 24 volt tergantung kebutuhan, dan yang terakhir itu inverter jika ingin mengubah dari arus DC ke arus AC. Baik, langsung saja kita masuk ke instalasinya. Oke, yang pertama-tama kita harus menghubungkan aki ke solar charger dulu, karena kita harus mengetahui di dalam aki ini terdapat tegangan berapa, karena sebagian aki itu ada dalam kondisi kosong. Nah, untuk menghubungkannya sudah ada panduannya di sini, terdapat aki plus sama minus. Langsung aja. Pertama-tama hubungkan kabel negatifnya, aki yang minus dan yang plus. Oke. Positif. Kemudian langsung sambungkan ke solar charger. Dikencangkan. Begitu juga yang plusnya. Jadi setiap solar charger controller itu dilengkapi sama bautnya ya teman-teman, jadi bisa langsung dibuka dengan mudah. Dan setelah dipasang dia akan otomatis menyala seperti ini. Di sini PV masih, di sini baterainya itu 12,7 volt dengan baterai aki. Kemudian ampernya belum ada karena kita belum hubungkan ke beban. Kemudian loadnya juga belum ada karena belum masuk ke sumbernya. Kemudian dan PV nya itu dari solar cell, karena kita belum hubungkan solar cell ke solar charger controller, jadi belum ada daya yang dari solar cell ke baterai. Setelah itu kita sambungkan solar cell ke solar charger controller. Oke, setelah itu ada solar cell. Nah, di sini juga terdapat kabel positif dan negatif. Kabel yang positif itu yang berwarna merah biasanya, ataupun berwarna biru biasanya untuk instalasi sekarang, dan yang negatif berwarna hitam. Di sini saya menggunakan yang 10 WP karena untuk instalasi dasar. Kemudian di solar charger itu terdapat petunjuknya untuk menghubungkan solar cellnya itu ke solar charger. Mungkin seperti ini teman-teman lihat, ada gambar kotak-kotak, ada plus sama minus. Oke, langsung saja kita longgarkan kedua bautnya. Kemudian kabel negatif maupun positif sama aja, langsung dimasukkan ke kabel hitam ke yang negatif. Kemudian kabel merah atau positif ke positif dari solar charger. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat bahwa jika sudah terhubung maka akan muncul tanda solar cell itu terkena sinar matahari. Nah, seperti ini. Terkena sinar matahari berarti dia terhubung. Jika belum terhubung dia akan belum kelihatan notifikasinya seperti ini. Nah, itu berarti solar cellnya itu belum terhubung. Namun jika sudah terhubung, dia akan otomatis memberikan notifikasi bahwa dia itu terhubung dan sedang terkena sinar matahari.
Nah, untuk melihat apakah dia sudah terisi atau tidak, biasanya sekitar 10 sampai 15 detik. Nah, jika sudah muncul tanda seperti ini, itu berarti daya yang diterima solar cell dari matahari sedang dikirim atau sedang masuk ke dalam baterai. Ini seperti ini. Oke. Jika dilihat bahwa tegangan dari solar cell itu maksimal cuma 22 kWh, kemudian baterainya itu 12,7 volt, kemudian arusnya belum ada, suhu dari baterai 25 derajat, dan bebannya belum tersambung, kemudian PV nya 18 volt. Artinya dari solar cell ini menyerap sebesar 18 volt untuk mengisi ke baterai. Oke. Setelah itu nanti kita hubungkan bagaimana cara dia masuk ke inverter. Baik, sekarang kita langsung masuk ke inverter. Nah, inverter ini gunanya untuk mengubah arus aki ini menjadi arus 220 volt. Mungkin bisa ada di sini, bisa teman-teman lihat, itu DC 12 volt ke AC 230 volt. Jadi dia gunanya untuk mengubah energi AC ini, DC ini menjadi AC supaya bisa digunakan seperti televisi, kulkas, dan peralatan yang menggunakan tegangan 220 volt. Di sini ada petunjuknya bahwa arus 12 DC harus dihubungkan di sini. Ini untuk plus, untuk minus, dan ini untuk plus. Baik, pertama kita buka. Kalau untuk di pasarannya biasanya dimulai dari sekitar 200 volt ampere sampai 1800 volt ampere. Untuk kapasitas inverternya tergantung kebutuhan teman-teman. Di sini saya menggunakan cap Big Boy ya, supaya lebih mudah. Setelah itu cara menghubungkannya itu dia terhubung paralel atau langsung ngambil dari sumber baterai. Dia tidak terhubung seri tapi langsung paralel. Caranya kalau mau menggunakan cek ya, sudah seperti ini, baru kemudian dinyalakan. Oke, karena kita membutuhkan sumber AC-nya, jadi ini bukan stop kontak, terminal kontak. Pertama kita hubungkan ke sini ke inverter. Di sini terdapat tulis untuk netral sebelah sini dan untuk sebelah sini. Mungkin ada yang menggunakan sabit colok 3 bisa, colok 2 juga bisa. Kita hubungkan sumbernya, kemudian kita nyalakan. Oke, di sini saya menggunakan contoh lampu 20 watt AC, 20 watt AC. Kita coba apakah dia bisa nyala atau tidak. Ya, nyala ya teman-teman. Berarti arus AC DC dari sini diubah menjadi AC oleh inverter sehingga lampu AC-nya nyala. Oke, sekarang kita akan konekkan ini ke lampu aki. Nah, tadi kita sudah menghubungkannya menggunakan inverter supaya menghasilkan arus AC. Sekarang kita coba langsung menggunakan arus DC-nya. Ini merupakan beban DC. Di sini dapat dilihat 10 watt dengan 12 volt DC. Berarti langsung DC. Dan di sini juga terdapat notifikasi bahwa tegangan dari baterai itu siap dipakai untuk lampu. Ada tanda parahnya.
Oke, kita buka. Untuk katup negatifnya dibuka dan katup negatif positif. Kita kencangkan. Oke, kemudian teman-teman dapat dilihat bahwa lampunya menyala karena sudah terhubung. Di sini arus yang masuk sudah 13 volt, berarti sudah mengisi. Kemudian arusnya itu 0,5 ampere, terus 22 kWh, berarti daya atau watt yang AC digunakan. Kemudian baterainya sudah 12,9 volt, hampir ke 13, dan arus pada baterai itu sekitar 0,1 ampere, dan suhu baterai 25 derajat celcius, jadi standar ya teman-teman. Untuk beban ampernya itu 0,6 ampere, berarti kecil, tegangannya cuma 10 watt, jadi sesuai lah dengan nilainya. Baik, mungkin itu saja instalasi dasar tentang sistem solar cell. Sampai jumpa dan terima kasih.